Episode 120. Strategi dalam senyap. Di ruang kerja yang diselimuti cahaya lembut, Arya membungkuk menatap deretan berkas digital di layar laptopnya. Sekar berdiri di sampingnya, memegang secangkir teh hangat. Laras baru kirim transkrip percakapan dari ruang rapat Pratama Group, kata Sekar. Isinya mengerikan. Arya membaca cepat, lalu memejamkan mata sejenak. Mereka tidak hanya merencanakan kejatuhan. Mereka ingin menghapus semua yang pernah kubangun. Sekar duduk di tepi meja. Tapi kita sudah punya satu kumpulan. Mereka belum tahu, kita sudah tahu. Senyum tipis muncul di wajah Arya. Kita akan bermain dalam senyap. Kita tunda semua pergerakan besar. Dan fokus mengacaukan koordinasi mereka dari dalam. Siapa yang akan jadi kunci? Nadine, ucap Arya pelan. Dia satu-satunya yang masih bisa menyentuh Pratama tanpa dicurigai. Episode 121, Nadine di pusaran. Malam itu, Nadine duduk di meja makan bersama Pratama. Suasana di antara mereka dingin, dipenuhi jeda-jeda sunyi yang tidak biasa. Kamu tampak gelisah, Nadine, ujar Pratama, menatap tajam. Ayah, apa benar semua ini demi menyelamatkan perusahaan? Tanyanya hati-hati. Pratama meneguk anggur, lalu tersenyum samar. Dunia tidak sesederhana itu, Nak. Terkadang, menyelamatkan berarti mengorbankan. Nadine menahan napas. Flash disk yang ia simpan kini berada di brankas rahasia Arya. Tapi, informasi baru terus mengalir. Laras dan Sekar menyuplai potongan data lewat jalur terenkripsi. Dan malam itu, ia mengambil langkah berani. Memasang alat perekam suara di bawah meja makan. Episode 122, kabut bernama Kronos. Langit Tokyo pagi itu diselimuti mendung tipis. Di ruang kendali bawah tanah, Arya berdiri di depan layar besar. Matanya fokus pada data yang terus mengalir. Valerie berdiri di sampingnya. Wajahnya pucat tapi tegas. Kronos aktif, gumam Arya. Mereka mulai jalankan fase 2. Sekar muncul dari balik pintu, membawa map tebal berisi hasil pelacakan terbaru. 3 rekening offshore ditemukan atas nama samaran yang terkait dengan Pratama dan Rahman. Arya menerima map itu, lalu membuka lembar demi lembar. Jika kita serahkan ini ke pihak berwenang sekarang, mereka akan mundur. Tapi Sekar terdiam. Tapi mereka akan gunakan narasi korban politisasi. Lanjut Arya. Kita harus pastikan publik tahu siapa yang benar sebelum kita buka semuanya. Valerie menatap layar. Mereka menyerang lewat data, lewat hukum, dan lewat opini publik. Tapi kita punya satu senjata, kebenaran yang konsisten. Arya mengangguk. Dan kita harus mulai sekarang. Rilis dokumen ini lewat jalur investigatif. Biarkan media menguliti mereka. Laras muncul, membawa kabar dari Nadine. Dia berhasil merekam pembicaraan malam tadi. Pratama bicara soal pengorbanan besar demi masa depan. Arya menarik napas dalam. Mereka tak sadar, kabut yang mereka ciptakan justru membuka jalan buat kita. Thank you all for watching this here.